Halo, ketemu lagi sama gua Yani Jasia. Di video kali ini gua mau modifikasi Scoopy gua. Sebelumnya Scoopy gua kan konsepnya Scoopy Touring. Nih, videonya ada nih. Jadi sebelumnya kayak gini guys. Jadi gua mau rubah konsepnya sekarang jadi Scoopy Culture. Ya ala Jepang JDM gitu guys. Jadi ada beberapa part yang harus gua beli dan ada beberapa part yang harus gua nggak pakai lagi guys. Nah, buat kalian yang modifikasi gaya-gaya culture Jepang gitu guys, kalian bisa beli part-part ini guys. Yuk, gak usah lama-lama, langsung aja simak videonya. Seperti yang tadi gue bilang, ada beberapa part yang harus nggak gue pakai lagi dan ada beberapa part yang harus gue beli untuk mendukung konsep ini guys. Salah satunya ini adalah pad rack. Ini gue beli online sekitar 70 ribuan. Ukuran panjangnya 21 cm sesuai dengan front rack gue. Ini mulai dari 13 cm ke atas ya guys ya. Untuk paling besarnya gue nggak tahu ukurannya berapa guys. Model yang gue beli itu bentuknya checkerboard atau bentuk catur. Yo, ini kemasannya sangat bagus banget ini. Packingannya juga rapi. Ini kalau nggak salah dari Tangerang ya guys ya dikirimnya. Yuk kita langsung aja buka ya guys. Ini dia barangnya. Dia masih ditaruh plastik, ini dapat stiker pad rack kayak gini guys. Tuh, keren banget ya. Bikin motor kalian langsung kelihatan makin retro guys. Yuk kita langsung aja buka nih, kita lihat fisiknya kayak gimana. Ya seperti ini modelnya ya. Tuh kayak gini, dia ada kayak perekatnya gitu guys. Ini ada sablonan pad rack kayak gini guys. Jadi dalamnya itu ada kayak apa nih, kayak busa AC gitu guys. Ini gue beli yang diameter dalamnya itu 10 mili ya. Sesuai dengan front rack gue atau back rack. Ada yang 10, ada yang 16, ada juga yang lebih besar lagi guys. Ini sablonannya tajam banget, gambarnya pun sangat jelas guys. Ini dapat stiker bonusnya. Paket selanjutnya yang gue beli itu adalah cover jok guys. Sebelumnya sih jok gue udah di custom. Modelnya itu gue bikin kayak model Primavera-nya Vespa. Dan gue juga tambah busa biar kelihatan lebih tinggi dan nyaman untuk touring guys. Karena kebutuhan gue motor ini untuk touring. Nanti lihat cover ini saat terpasang guys. Gue juga dapat beberapa stiker dari pembelian cover jok ini guys. Paket selanjutnya yang gue beli itu ini guys. Ini adalah mata kucing. Walau perintilan kecil kayak gini, bisa bikin motor kalian makin kelihatan retro guys. Tuh kayak gini aja. Ini udah ada perekatnya guys. Jadi kalian tinggal tempel aja tuh. Dapat sepasang. Ini harganya sekitar 20 ribuan ya sepasang. Dan gue juga senang ininya melengkung tuh, ngikutin shock breaker. Jadi tinggal tempel aja guys langsung di motor. Perintilan selanjutnya yang gue beli itu ini stiker ala-ala JDM Honda Jepang gitu, sama gantungan kunci. Ya motif catur juga biar nguatin konsep. Part selanjutnya yang gue beli itu ini fog lamp atau lampu kabut. Ini cocok banget buat kalian yang bergaya retro guys. Ini rencananya gue pasang di front rack gue. Ini jumlahnya 2 unit ya. Ini harganya murah, cuman 32.000 sepasang guys. Untuk warna ada 2 pilihan, warna clear atau bening dan warna kuning guys. Jadi kalau kalian yang suka konsep retro banget sebenarnya kuning, cuman karena guanya motornya banyakan warna putih, gua ambil putih aja guys. Ini lanjut lagi, ini kedatangan 2 paket sekaligus. Yang besar itu adalah spion, yang ini adalah donat grip. Nah, walaupun perintilan kecil kayak gini juga bisa bikin motor kalian makin retro guys. Ini pembelian kedua gua karena pertama gua waktu itu gua gagal satu ya guys ya. Yang satu pakai headgun berhasil, yang satu lagi rusak guys. Jadi gue beli lagi kayak gini guys. Ternyata masangnya kalau bagus tuh direbus dulu sama air panas sekitar 5 menit baru kalian pasang guys. Untuk harganya sekitar 30-50 ribu guys. Dan ini nih yang paling susah dicari untuk mendukung konsep culture retro Japan JDM. Ini adalah spion Cina nih dari Kimco. Ada juga yang Kinki. Cuman di online itu dulu Kinki udah habis ya, sekitar 200 ribuan. Sekarang harganya sampai 600. Dan ini spion ini Kimco ini gue dapet susah banget. Akhirnya gue dapet di Facebook itu.
Harganya sekitar 350.000, tapi ya kondisinya kayak gini guys. Jadi gua perlu repaint lagi. Tuh kayak gini nih. Ini spion sebelah kanannya warnanya biru tua guys. Ini mainnya kayak gini, geser kanan kiri gitu tuh. Tuh. Dan juga bisa di adjust atas bawahnya. Tapi rumahnya itu rigid atau nggak bisa digerakin guys. Ini gua nggak dapat karetnya juga mahal sekitar 150.000. Bahkan spion ini online bekasannya udah sampai 1 juta. Bahkan gue dengar dari Ateng Katros harganya bekasnya sampai 1,5 dia pernah nyari guys. Ini yang sebelah kiri. Ini kondisinya kayak gini nih, banyak dempulan, jadi gue harus ngerjain atau ngelanjutin lagi. Gue juga nggak tahu nih orang kenapa nggak jadi dipasang. Padahal ini spion udah langka banget ya guys. Untuk konverternya kayak gini, diputer-puter, bisa dikencengin juga. Oh iya, ini dratnya 12 ya. Kalau ke Honda ya paling nge-recoil aja. Segala sesuatunya kadang juga nggak PNP ya, dipaksa dan dipaksa. Yang penting kita harus setting dulu. Tuh kayak gini guys keadaannya. Bautnya ini udah karat tapi masih normal guys. Walaupun secara fisik nggak menarik lagi guys, tapi ini bagus, nggak ada pecah atau retak guys. Sama ini juga masih oke banget. Paling ada beberapa lecet, nanti kita dempul dan epoxy guys. Karena barangnya langka, gue lihat juga ada produk generik ya. Itu sekitar harganya 200.000 di online shop. Kalian juga bisa beli itu guys kalau ini susah. Kita lanjut ke proses pengecatan guys. Ini kita koreksi dulu ya. Jadi harus dipoksi dulu. Yang kurang-kurang itu harus didempul. Setelah itu kita lanjut ke cat guys. Karena kacanya gue nggak tahu cara bukanya dan gue juga takut pecah ya. Alhasil gue tutupin aja pakai lakban kertas biar aman. Gue sebenarnya ada kompresor, cuman gue pilih pakai cat semprot aja biar praktis. Karena warnanya juga cuma sedikit yang gue pakai. Lanjut lagi, part selanjutnya yang gue beli ini adalah handguard model Honda Trail XR. Jadul ini, sekitar tahun 90-an motornya. Ini gue beli di Katros Garage, harga 200 ribuan. Gue juga beli produk ini karena terinspirasi dari modifannya Katros ya. Gue lihat Fazio dan Stylo pakai ini guys. Kebetulan pas saat ngonten gue juga sempat ketemu Ateng Katros. Waktu itu acara di IMOS 2024. Dan gue juga sempat ngontenin beberapa motor bergaya culture retro gitu guys. Lanjut, ini dia produknya. Packingnya juga memakai bubble wrap. Ini jadi aman nih guys ya. Nih kita dapat 2 unit kanan dan kiri guys. Ini bahan dasarnya plastik. Ini kalau gue lihat materialnya cukup oke ya. Lumayan lah. Lentur juga. Untuk putihnya ini bukan dasar cat. Ini melainkan dari proses pengecorannya, sepertinya plastiknya udah diwarnain putih guys. Ini ada lubang buat dipasang di baut handle. Ini juga bisa pasang bracket di sini guys. Jadi di sini kasih baut aja guys. Untuk bracketnya itu dijual terpisah ya. Katros Garage juga ngejual seharga 120 ribuan. Karena sebelumnya gue punya handguard, ini merek Protaper, jadi gue ngakalin aja guys ya. Tadinya ini panjang, jadi gue potong dan di setting-setting ini dibentuk supaya handguardnya terpasang proporsional guys. Kalau kalian gak mau ribet, kalian juga bisa langsung aja order di Katros Garage. Dan ini contoh saat terpasang seperti ini. Ini udah disetting dan dipasang baut-bautnya. Jadi nanti kita tinggal buang aja yang gak perlu guys nih. Ininya nih. Rencana gue mau potong aja ini kayak gini. Biar looknya lebih keren aja guys. Tuh. Kita lanjut proses selanjutnya. Nah proses selanjutnya adalah bikin bracket fog lamp. Ini bracketnya udah gue siapin, udah gue copot juga guys. Ini juga mamang gue lagi bikin buat dudukan fog lampnya biar fog lampnya langsung bisa berdiri guys. Ini sudah terpasang, jadi kita tinggal cat aja bekasannya guys. Ini dia Scoopy Culture Japan JDM ala-ala gua guys. Ya kalian yang belum tahu JDM itu Japan Domestic Market adalah produk motor atau mobil yang dijual di Jepang tapi nggak dijual di negara lain guys. Langsung aja kita review. Ini visor gua pakai merek TGP. Ini juga merek TGP ya buat cover sennya. Spion Kimco-nya sudah terpasang. Ini juga gue beli selang AC buat nutupin bracketnya guys. Dan gue juga mendekin bracketnya, tadi ini tinggi banget guys, jadi gue pendekin sedikit biar proporsional bentuknya. Ini handguardnya bentuknya kayak gini guys, udah gue cat juga jadi kelihatan rapi. Dan di bracketnya ini gue pasang baut 2 biji tuh.
Gue pasang baut L stainless dan juga ringnya juga stainless. Geser ke kokpit, ini holder HP, ini buat action cam, dan ini buat speaker guys. Nanti gue jelasin di video selanjutnya. Yuk kita lanjut lagi. Ini yang sudah terpasang beberapa perintilan kecil. Ini grip donatnya tuh kayak gitu guys tuh. Ini untuk kacanya seperti ini, bisa di-adjust kanan kirinya dan atas bawah tuh kayak gini guys. Lampunya juga gue pakein topi kayak gini tuh. Gue pasang juga emblem Jepang kayak gitu. Sign-nya juga tercover produk TGP. Gue juga beli cover fog lamp, ini custom ya guys ya, tulisan Honda Jepang. Ini patricknya udah terpasang kayak gitu penampakannya. Sisa alasan bracketnya pun udah gue cat jadi kelihatan rapi kayak gitu. Mata kucingnya pun sudah terpasang. Ini gue pakai velg VND, disk KTC, dan kaliper 2 piston CRF. Pakai step tambahan. Ini juga ada beberapa variasi yang gue beli guys. Ini tulisannya nih Jazz ya, yang kanji Jepangnya guys. Ini sarung joknya udah terpasang. Gue juga sebenarnya udah ganti jok ya, nanti gue kasih lihat. Untuk front rack dan back racknya udah gue beli lama ya guys ya. Lampunya gue top ini bikin dari Pisor. Ini juga pakai produk TGP untuk sennya. Gue pakein box juga. Kalian juga bisa lihat untuk bikinnya di video gue sebelumnya ya guys ya. Kalian tinggal cari aja di channel gue guys. Dan untuk besi-besi seperti ini gue udah beli dari lama ya. Gue juga beli cover knalpot warna putih, ini Scoopy lama. Ini spinner punya gaya-gaya Vespa gitu. Intinya ini beberapa part udah gue beli sebelumnya ya. Jadi sebelum bikin konsep ini gue udah beli guys. Buat kalian yang penasaran gue bikin joknya kayak gimana, yang model Vespa Primavera itu, yuk langsung aja. Inilah joknya. Ini dia penampakannya. Ini gue lebarin ya guys ya. Ini gue tinggiin juga. Tuh, ini agak lebar tuh dari sebelumnya. Ini juga gue pakai Zeus kulitnya, dan bawahnya gue pakai motif catur gitu guys. Penampakannya kayak gini, dan tingginya ini sekitar naik 4 cm guys dari aslinya. Karena kebutuhan gue touring, ini nyaman banget gue pakai saat touring guys. Jadi modifikasi itu selera kalian ya guys ya. Jadi nggak ada yang bagus dan nggak ada yang jelek. Itu sesuai dengan hati kalian aja guys. Gue juga nambahin perintilan stiker ala-ala Jepang buat nguatin JDM ya guys tuh. Ya kalau ditanya artinya gue juga gak ngerti guys, gue cuman beli aja. Nah yang penasaran ini buat apa? Ini buat action cam, ini buat holder nih kayak gini guys tuh. Buat bracketnya. Dan ini untuk speaker kalau gue touring guys. Jadi kalau gue bosen perjalanan panjang, gue mau dengerin lagu, tinggal pasang aja di sini guys speakernya tuh. Iya kalau motor gue keramaian ya maklumin aja ya, karena kebutuhan gue emang kayak gini untuk konten. Oke, makasih yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang modifikasi gaya-gaya culture guys. Buat kalian yang belum subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan video dari gue selanjutnya. Oke, makasih, sampai jumpa di video selanjutnya.